Tapi mengerti orang demo, kerja undang-undang sesuai undang-undang. Tapi tolong dikasih akses, itu aturan mainnya. Kami tahu, kami tidak tahu, iya kan? Kami tidak tentang kalian. Tolong, kami cuma punya pengamanan kaset. Itu aja, dan silakan tutup lagi. Ketika mobil lewat tutup lagi. Mana ada demo yang akan di jalan? Sama-sama punya kepentingan. Kalau kawan-kawan berada di sini melaksanakan aksi unjuk rasa, menuntut hak atas upah yang belum dibayar dan uang itu sudah ada. Kalau kita melaksanakan unjuk rasa di depan perusahaan Pasar Manggarai, ini untuk anak kalah terus. Udah, jangan mau kalah lagi. Jangan mau kalah. Wingi dikongkon gini, waduh kalah mah. Hei, masa saiki kalah manesan? Awal dhewe iki gak goblok. Laju, rokokan, ngopi, menerima bayaran. Bayaran. Kami udah foto videonya foto videonya dibuat karena itu simak teman-teman ya tengah malam dan lain sebagainya foto videonya oh enggak meri ya enggak meri kon bayaran enggak meri berani enggak Dari perkembangan aksi kawan-kawan mulai hari Senin kemarin sampai hari ini, memang dari perusahaan belum ada titik terang ya kapan kawan-kawan ini dibayar upahnya, sehingga hari ini kita totalitaskan, kita maksimalkan untuk menggelar aksi kembali di depan PT Pakrin. Dengan melihat kondisi aksi hari ini memang ada sedikit agak memanas ya, sempat ada gesekan sedikit tadi dengan kawan-kawan garda metal, dengan kawan-kawan orang-orang ya, orang-orang bayaran dari pihak perusahaan yang sengaja dibayar untuk mengamankan kondisi di perusahaan PT Pakrin ini. Tapi alhamdulillah sudah selesai dan sudah aman dan kondusif, sehingga kita saling menjaga bagaimana aksi kita berjalan lancar, tujuan kita juga tercapai. Dan sampai saat ini kami menunggu itikat baik perusahaan untuk komitmen kapan pelaksanaan pembayaran upah kawan-kawan yang sempat tertahan sampai hari ini. Sampai kapan? Aksi hari ini kita laksanakan 24 jam seperti yang kemarin ya, sesuai surat pemberitahuan ini sampai tuntutan kita dikabulkan. Sesuai pemberitahuan ini 1 minggu. Kalau dalam 1 minggu ini belum ada titik temu terkait pembayaran upah kawan-kawan, maka kita akan perpanjang lagi surat pemberitahuan terkait aksi unjuk rasa 24 jam di PT Pakrin. Bermalam di sini setiap hari kawan-kawan, meskipun hujan kawan-kawan masih tetap solid dan tetap komitmen untuk bergerak berjuang bersama-sama menjaga aset PT Pakrin agar kawan-kawan juga segera mendapatkan upah dan bisa bekerja kembali di PT Pakrin. Terkait yang gaji itu sama yang kemarin ya? Iya, betul. Gaji yang masih tertahan di perusahaan selama 3 bulan ini. Plus THR, Bu? Ya, plus THR. Bukan korban oknum.
tapi sistemnya yang bobrok. Yang tertib, pokoknya para nasabah yang tertib, jangan bikin gaduh. Siapa sudah Mas Ese? Jangan direktur Mas Ese. Melakukan transaksinya di bank dengan form yang ada. Tapi semua itu tahunya ini adalah bank dengan diri. Bukan hanya sekedar opunnya saja. Bahkan saat bapak saya Kasianto di ujung sana mengajukan kredit, bapak saya itu bervideo call dengan pimpinan kami. Ibarat umur tinggal tunggu. Tunggu umur berapa kami diberi umur panjang. Jangan mau dikasih makan sama mandiri taspen. Bapaknya betul sakit gara-gara utang. Ibu saya menawarkan saya. Ibunya sakit. Mengapa kredit ibu saya kembalikan SKP siap bapak agar hubungan saya dan ibu saya. Kami dirampok oleh bukan oknum. Kalau saya melihat jawaban dia seolah-olah melindungi pelaku bukan melindungi korban. Anda sudah terpercaya. Harus bertanggung jawab. Jangan tunduk, telingamu melebarkan. Bersuara, aco lagi, sampai depan pintu. Oleh mandiri taspen. Mau ngambil uang dan barang. Mandiri Taspen pagi ini sangat siap untuk menerima aspirasi Bapak ini. Untuk melunasi utang yang lama, cukup bisa kasih kuasa kata saya. Bisa kasih utang BNI. Tiap bulan kami harus cicil. Sudah lansia untuk apa utang ratusan juta tidak buka. Kotor. Oh jadi itu? Para pensiunan merasa tersakiti. Dijadikan korban. Kalau misalkan Bapak Ibu, Tolong Pak Presiden, para pemangku kebijakan, Komisi 6 DPR, di mana OJK? Di mana OJK? Tolong kami bantu kami untuk menyelesaikan masalah ini. Bukan mediasi lagi, tapi penyelesaian. Kita datang ke Mandiri Taspen adalah intinya aksi damai ini adalah supaya kreditnya dibatalkan dan dihentikan karena secara hukum itu sudah cacat hukum. Karena terbuka hatinya untuk para pegawai Mandiri Taspen untuk bisa mengakomodir dari para pensiunan ini. Keinginannya apa, Pak? Untuk Intinya minta dibatalkan kreditnya sehingga mereka jadi tidak hidup sengsara karena harus 20 tahun menanggung. Kami tidak akan menuntut oknum, tapi kami menuntut lembaganya Mandiri Taspen. Karena semua dikerjakan ada di kantor. Silakan Bapak Ibu jawab. Tentang urusan dengan individu silakan Bank Mandiri yang menuntut. Kami nasabah ini adalah Bagaimana proses hukum Bank biar nanti Mandiri yang Taspen. berwajib. Salah satunya adalah tuntutannya adalah batalkan kredit. Apakah kita menunggu mati di sana? Kami bersuara bukan untuk gaduh. Kami Tanya jawab tulis terus sekarang tahap Yang satunya tadi, yang satunya. Mau berangkat sekolah anak saya sejak 3 April.
yang sudah ketahuan itu sudah nggak sekolah. Nah, yang dari tanggal 31 sampai tanggal 2 itu di sekolah. Itu yang apa namanya? Tahan dulu, saya buat. Itu dari tanggal. Yang saya kecewa itu dari tanggal 31 sampai tanggal 3 April dia sekolah, menahan diri untuk berangkat melangkah sekolah. Kan dia itu kan udah tahu ya sekolah, tapi saya nggak tahu. Jadi itu masih ada intimidasi, pengancaman. Hari kedua masih diikutin sama pelaku sama teman-temannya ke ruang perpustakaan kemana. Wah, nggak tahan kalau cerita anak. Oh. Satu ke tanggal 3 itu gimana perasaannya berangkat sekolah? Tekan, mungkin yang ngerasa sekolah seperti neraka, atau karena dia selalu diulang diajak. Kita ribut lagi, berantem, diajak ke TLJ, juga harus sama saya. Jadi waktu ke perpustakaan tarik beberapa, dia nggak mau, dia lari ke tempat teman-teman yang ramai. Yang saya kecewakan, sekolah itu tahu tapi tidak betul saya. Nah, dalam 3 hari itu kalau seandainya ada pemukulan lagi, anak saya kenapa gimana? Saat dipukul ya di kamar mandi tuh hidungnya, mulutnya anak saya tuh sinus. Kalau dipukul dulu dia nggak benar dari mulut, tuh dipukul mulut, dia dapat dari mana? Mau 1000 kali saya diulang pasti saya nangis. Karena saya di situ. Kenapa gimana? Dia sekolah tahu tapi cuma diam. Tanya kejadian masih mikir. Apa yang dipikir? Coba ditanya ibu, ini kenapa anak saya baru dikasih tahu sekarang? Kenapa ini bu? Nggak dikasih tahu dari udah kejadian itu. Ini kalau enggak, ini kan sedih aja. Sampai detik ini saya masih ngerti anak saya. Biasanya dia semangat. Ini dia mau main-main keluar takut. Apa-apa takut. Dia anak pertama, anak laki-laki pertama saya. Dapat saya sampaikan penanganan dugaan bullying di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Semarang. Penyidik telah melakukan serangkaian upaya penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut kami telah melakukan gelar perkara. Dan dari gelar perkara tersebut ditemukan fakta bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana. Sehingga perkara tersebut kami tingkatkan ke penyidikan dugaan kekerasan fisik terhadap anak sebagaimana pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan tinjau yang akan kami lakukan adalah melakukan upaya pemanggilan terhadap para saksi-saksi termasuk pihak sekolah dan juga pelaku anak. Dan kami menangani perkara ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena terduga pelaku merupakan anak di bawah umur. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.